Ya, pemirsa, hari ini adalah babak baru dari kasus pencemaran nama baik dan juga penyebaran eh, data yang terkait dengan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Nah, hari ini adalah sidang perdana Dr. Tifa yang tadi sempat diwarnai perdebatan sengit antara kubu Dr. Tifa dengan jaksa. Nah, ini menarik dan kita akan membahasnya bersama Bang Ike Kusuma yang sudah hadir di sini menemani saya. Menarik, Tapi kita ya? Seru sidang tadi. seru. Tapi kita lihat dulu. Kita lihat dulu ya, kita lihat dulu perdebatan sengitnya seperti apa. Ini perdebatannya ini kaitannya sama gini. Ini kan sidang pembacaan dakwaan. Tapi berkas Pemeriksaannya belum diserahkan ke tim. diserahkan tapi nggak lengkap. Nggak Itu yang lengkap. lebih tepatnya ya. Kita lihat dulu perdebatannya teman-teman. Bukan yang ini, bukan ini. Bro, yang perdebatan. Audio diangkat dong. Kami mohon yang lengkap yang mulia, karena kemarin sore sudah kami salah satu advokat kami datang ke sana hanya diberikan sebagian. Karena kami melihat sendiri pada waktu penyerahan itu hampir 1,5 meter. Tapi yang diberikan ya seperempatnya yang akan diberikan. Oleh sebab itu kami minta keseluruhan lengkap sehingga kami bisa mempunyai dasar untuk perlawanan. Begitu ya. Penuntut umum izin menjawab yang mulia. Untuk di dalam KUHP yang baru hanya terdapat berita acara pemeriksaan yang bisa kami berikan yang mulia. Izin. Yang mulia itu tadi melakukan korupsi kata-kata dari KUHP yang mulia. KUHP itu menyebutkan, memberikan, menyerahkan itu sama ke pengadilan, ke penyidik, ke advokat itu sama. Gak ada perbedaannya. Tolong dibaca baik-baik pasal 75 ayat 1 KUHP, ayat 6 KUHP. Begitu pula kalau kita gunakan KUHP lama 143 itu jelas di penjelasannya dan dimaksud berkas perkara itu termasuk berita acara pemeriksaan. Apakah kita mau menjalankan KUHP dengan konsekuen apa tidak? Supaya kami itu bisa bersidang secara komprehensif ya mulia, secara fair dan objektif. Nah, Bagaimana kami hanya diberikan sebagian sehingga kami tidak bisa memberikan perlawanan secara tuntas. ya. Ini salinan surat pelimpahan beserta surat dakwaan disampaikan ya kepada terdakwa lah ya, advokat bersama dengan penyampaian surat pelimpahan tersebut ke pengadilan negeri. Surat pelimpahan. Nah, biasanya kan yang diperlukan itu kan Bapak memerlukan BAP saksi dan sebagainya. Iya. Apa bukti surat dokumen surat-surat lain yang lain juga diperlukan? Ya pasti itu kan barang bukti yang mulia. Seperti link-link ini kan juga barang bukti. Iya, berarti saudara memerlukan semua dengan Sangat daftar memerlukan. barang bukti. Apa gitu salahnya? Kenapa ada yang disembunyikan? Ada apa ini? Gitu loh. Maka kami ingin semuanya terbuka. Karena ini adalah bukan masalah mereka, juga masalah masyarakat Indonesia yang mulia, yang menginginkan persidangan secara objektif. Berarti harus lengkap gitu Iya maksudnya. dong, siap. Sama yang diserahkan ke sini. Nah, ya otomatis dong. Ini kan kita sekarang bertiga. Ada yang mulia, ada jaksa, ada kami. Masa yang mulia diserahkan mereka kami tidak tahu? Seharusnya kenapa? Pertanyaan saya, alasannya apa? Kok tidak diserahkan semua? Apa yang disembunyikan? Big question mark ini. Tanda tanya besar. Ada apa? Mohon ditetapkan yang mulia. Ya. Jadi berita acara Big question mark. Ya, tanda tanya besar. Mengapa pihak terdakwa tidak diberi berkas yang lengkap? Katanya tadi hanya seperempatnya ya, atau hanya bagian yang berita acara pemeriksaan doang. Ya. Tapi
Yang 1,5 meter itu, 1,5 itu meter tidak diberikan. Harusnya logikanya masuk akal sih apa yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Dr. Tifa ini. Pak Al-Katiri tadi. Ya, Al-Katiri tadi menyampaikan bahwa jaksa memiliki dokumen yang tingginya 1,5 meter. Hakim Punya. yang mulia punya 1,5 meter. Ya harusnya pengacara terdakwa juga memiliki dokumen yang sama. Ya. Dan itu Sehingga argumentasinya sama-sama dapat jelas ya. jelas. Dan itu sebenarnya sudah diatur ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Al-Katiri juga ini ya. Itu sudah diatur dalam KUHAP. Tapi masalahnya adalah konsekuen nggak pakai Mau pakai KUHAP. Ya. Dan tadi yang pengacara yang sebelahnya saya lupa Lutfi gitu ya? kalau nggak salah ya. Ya. Pengacara yang tadi menyampaikan di dalam KUHAP baru juga disebutkan hal yang sama. Di KUHAP yang lama juga disebutkan hal yang sama. Jadi tetap harus ada ya. Harus semuanya ada. sama. Semua sama. Ini yang diberikan ke hakim, ini yang diberikan ke Ini kan dalam mencari keadilan kan semua masing-masing si pengacara advokatnya ini tim kuasa hukumnya ini sebagai pembela tentu saja harus memiliki argumen untuk mematahkan argumen yang disampaikan oleh penuntut umum. Ya. Dan ini nanti hakim yang akan menilai mana yang benar. Kan begitu kan dalam persidangan. Ya. Ini kan seperti segitiga. Nah, kalau seandainya tidak imbang dokumen yang diterima, pada saat jaksa menyampaikan dakwaan atau ada pada saat sidang ini berlanjut ada hal-hal yang disampaikan oleh jaksa berikutnya, pihak yang terdakwa tidak mengetahuinya, mereka mau berargumentasi bagaimana? Itu tadi bahasanya gini. Kita bagaimana mau melawan kalau kita tidak punya bahannya yang Bahan lengkap yang sama, gitu kan, itu bahan yang lengkap. Masuk akal juga sih ya Ya, sebenarnya permintaan mereka. Dan dari sidang-sidang yang sebelumnya kayaknya kita nggak ngelihat ya, perdebatan ini. Iya, ini ya, itu tadi yang jadi pertanyaan pihaknya Dr. Tifa juga gitu. Apa yang disembunyikan ya kan? Yang disembunyikan dari situ. Kalau misalnya memang nggak ada yang disembunyikan ya kasih dong yang sama gitu kan. Apa mungkin karena ini ya karena tuntutannya nggak sampai masa hukumannya maksimal hukumannya nggak lebih dari 5 tahun kali. Jadi akhirnya dikasihnya juga. Tapi juga menarik juga kalau kemarin disampaikan bahwa tuduhannya itu melakukan pencemaran nama baik dan fitnah ya. Dan fitnah, betul. Soal ijazah palsu. Tapi katanya tadi dakwaannya itu menurut Dr. Tifa itu hanya soal lisan saja. Nah kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu keterangan dari Dr. Tifa setelah sidang. Tadi kita lihat. Baik ya, jadi ada 3 hal yang paling utama, paling pokok di dalam dakwaan yang tadi dibacakannya. Pertama adalah berkaitan dengan ilmu saya, ilmu anatomi morfologi yang memang sudah saya sampaikan di dalam iNews 29 April 2025. Saya diundang sebagai ahli, di mana di situ saya memberikan penjelasan tentang bagaimana saya melihat dari dokumen yang beredar atau benda digital yang beredar di internet yang banyak orang mengatakan itu sebagai ijazah Joko Widodo. Di situ saya menyoroti hanya satu hal yang menjadi domain saya, yaitu foto, ya. Karena itu saya menggunakan ilmu saya, anatomi morfologi, untuk memberikan penjelasan, ya. Kalau memang penjelasan ini harus dikomparasikan dengan ijazah asli, maka munculkan ijazah asli itu, ya. Sebab yang saya lakukan observasi itu adalah benda digital yang beredar di internet. Kita sama-sama tidak tahu apakah itu dokumen milik Joko Widodo, ya. Pertama itu, dan jelas bahwa tadi disampaikan ya, walaupun oleh Joko Widodo saya dituduh dengan pasal besar ya, yang memang niatnya mau memenjarakan saya bertahun-tahun, yaitu pasal 32 dan 35, yang itu isinya adalah Undang-Undang ITE yang berisikan dakwaan manipulasi terhadap dokumen milik orang lain atau melakukan manipulasi atau edit agar dokumen palsu menjadi asli. Itu ternyata di dalam dakwaan tadi hanya dikatakan bahwa dasar saya dituduh pasal 3235 itu adalah lisan
lisan saya ketika saya menyampaikan tentang ilmu saya. Jadi betul-betul definitif. Ya, di situ di dalam dakwaan itu sama sekali tidak ditunjukkan ya, dinyatakan di mana saya melakukan manipulasi. Yang dipakai itu adalah lisan saya, lisan udah jelas. Jadi itu pasal-pasal itu tentang gambar. Pasal yang betul-betul sangat sembarangan Tentang gitu ya. gambar itu kan. Ya, jadi pertama adalah kalau foto, saya dengan senang hati akan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya di persidangan. Ya, dan foto itu saya tidak lakukan manipulasi sama sekali ya. Jadi intinya nih di dalam surat dakwaan yang tebal sekali itu, intinya yang dipermasalahkan, yang kemudian Pak Joko Widodo itu mengatakan bahwa saya itu telah menghina sehina-hinanya dan merendahkan serendah-rendahnya, itu adalah ketika saya membicarakan tentang benda digital yang beredar. Ya, benda digital yang beredar di internet yang kita semua tuh melihat. Ya, dan saya juga memberikan penjelasan secara keilmuan saya. Ya, sesuai kompetensi saya sebagai dokter. Jadi pasal ini semua itu tidak ada relevansinya dengan saya. Nah, adapun tuduhan yang rendah ya, artinya yang tuduhan yang bulanan tahunan, yaitu yang berkaitan dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah, ya, itu tolong dibuktikan dulu. Di mana saya melakukan pencemaran nama baik, di mana saya melakukan fitnah. Karena yang saya bicarakan, yang menjadi objek kajian saya, yang menjadi objek observasi saya itu benda digital yang beredar di internet. Ya, jadi bagaimana caranya agar Pak Joko Widodo itu membuktikan bahwa saya melakukan pencemaran nama baik, bahwa saya telah memfitnah, maka Pak Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, bukan di sidang, bukan hanya di sidang, tapi juga di publik. Oleh karena itu, karena ini adalah delik aduan juga pencemaran nama baik.